Siapa yang tak kenal Xi Jinping? Pemimpin yang satu ini bisa dianggap sebagai salah satu orang paling powerful di dunia. Selain menjabat sebagai Presiden Tiongkok, Xi juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok serta Komandan Angkatan Bersenjata. Ia juga menjadi satu dari 7 anggota Politburo Standing Committee yang merupakan dewan tertinggi penentu kebijakan Partai Komunis Tiongkok. Istimewanya lagi, hanya Xi loh yang punya hak veto tunggal dalam dewan tersebut. Artinya, semua kebijakan akan bergantung pada persetujuan dari Xi. Singkat cerita, udahlah ya kalau ngomongin soal kekuasaan Xi Jinping di internal Tiongkok. Yang kini jadi sorotan banyak orang tentu saja adalah pendekatan politik luar negerinya. Konteks ini lagi jadi perdebatan yang menarik karena beberapa waktu lalu Xi disebut tak hadir dalam pertemuan G20 di Roma, Italia. Ia juga tak hadir dalam konferensi tingkat tinggi soal iklim alias COP26 yang dilaksanakan di Skotlandia. Padahal Tiongkok menjadi salah satu negara yang disorot terkait kebijakan-kebijakan lingkungannya. Ini terkait konsumsi energi fosil, terutama batu bara, di mana Tiongkok menjadi negara tertinggi yang menguasai 50% total konsumsi batu bara global. Persoalannya makin menarik kalau melihat pendekatan politik Tiongkok yang beberapa waktu terakhir menjadi makin agresif dalam dunia internasional. Tiongkok terlibat perang dagang, ikut panas-panasan dalam isu cyber war, dan sikut-sikutan dalam isu keamanan klasik di Laut Cina Selatan. Tentu pertanyaannya adalah apakah ada hal yang mendasar nih dari perubahan politik Tiongkok di era Xi Jinping ini? Benarkah sang penguasa negeri tirai bambu itu telah membawa negaranya menjadi serigala dalam politik internasional? Harus seperti apa sih hal ini disikapi oleh Indonesia? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online favorit kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, mari kita mulai. Dengan segala kekuasaannya, Xi Jinping adalah pemimpin kuat. Ia telah mendapatkan gelar Lingdou Hexin atau pemimpin inti. Gelar ini dalam sejarah Tiongkok hanya diperoleh oleh Mao Zedong, Deng Xiaoping, dan Jiang Zemin. Bahkan, Xi juga dijuluki sebagai the paramount leader, sebutan untuk politisi yang paling berpengaruh atau paling penting di partai dan negara. Terakhir kali, julukan tersebut disematkan pada Deng Xiaoping yang berhasil mereformasi Tiongkok. Xi Jinping sendiri saat ini sudah berstatus presiden seumur hidup ya di Tiongkok. Emang sakti sih. Nah, ngomong-ngomong soal Deng Xiaoping, sebetulnya gerak politik Tiongkok di bawah Xi Jinping ini cukup kontras dengan pendahulunya itu. Dulu, ketika Xiaoping mereformasi ekonomi Tiongkok, ada kecenderungan Tiongkok menggunakan prinsip Do Kwang Yang Hui. Prinsip ini setidaknya berarti menutupi cahaya dan memelihara atau berkembang di dalam kegelapan. Prinsip Deng Xiaoping ini menekankan pada penghindaran kontroversi dan cenderung menggunakan retorika kooperatif dalam panggung politik internasional. Alasannya jelas, karena jika tetap low profile, Tiongkok bisa maksimal dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki diri tanpa perlu terlibat persinggungan yang tidak perlu dalam dunia internasional. Prinsip ini juga dipakai loh oleh perusahaan-perusahaan asal Tiongkok. Coba deh, yang pernah bekerja atau masih bekerja di perusahaan handphone asal Tiongkok, pasti nggak asing nih dengan prinsip ini. Nah, pendekatan ini kemudian berubah 180 derajat di bawah Xi Jinping. Tiongkok ini berubah menjadi sangat agresif, asertif, proaktif, dan high profile. Diplomasi Xi Jinping ini diberi julukan Wolf Warrior Diplomacy atau diplomasi pendekar serigala. Peter Martin, penulis buku China Civilian Army, The Making of Wolf Warrior Diplomacy, menggunakan istilah ini untuk mengartikan perilaku Tiongkok yang sangat percaya diri dan lugas dalam berinteraksi dengan negara lain, khususnya negara barat. Istilah Wolf Warrior itu sendiri sebenarnya berasal dari judul film Tiongkok ala-ala Rambo gitu, yakni Wolf Warrior 2. Sementara dari sisi pemaknaannya, wolf atau serigala merupakan hewan yang identik dengan perilaku yang sangat percaya diri dan lugas dalam interaksi. Karakter serigala dikenal ambisius dan tak malu-malu. Nah,
Tentu pertanyaannya adalah apa ya yang mendorong perubahan ini? Well, salah satu alasannya adalah soal ekonomi. Seperti diketahui, keadaan ekonomi Tiongkok pada masa awal Deng Xiaoping cukup parah. Dengan membuat reputasi internasional yang baik, Deng Xiaoping sanggup mendapatkan kepercayaan investor asing dan perlahan-lahan mampu membenahi permasalahan ekonomi Tiongkok. Namun, kapitalisme nyatanya juga telah memperlebar kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan yang miskin di Tiongkok. Berdasarkan survei yang dilakukan World Bank, Tiongkok menempati posisi keempat di dunia sebagai negara dengan kesenjangan ekonomi tertinggi. Nah, konteks penyeimbangan ekonomi ini menjadi hal yang penting bagi Xi Jinping saat ini. Xi Jinping berniat mengalihkan fokus ekonomi dari manufaktur dan ekspor menjadi bentuk jasa. Program Belt and Road Initiative misalnya, menjadi ujung tombak misi penyeimbangan ekonomi ini karena mempermudah perusahaan besar asal Tiongkok membangun proyek infrastruktur di luar negeri. Selain ekonomi, penyebab lain yang tidak kalah kuatnya juga adalah faktor politik. Pengamat hubungan internasional Peter Jennings dalam artikelnya yang berjudul China's Wolf Warrior Tactics Are Here to Stay menyebutkan bahwa perubahan ini terjadi karena pengalaman personal Xi Jinping. Jennings menilai Xi Jinping tidak ingin bernasib sama seperti ayahnya, Xi Zhongxun, seorang tokoh besar Partai Komunis Tiongkok yang dipenjara ketika revolusi budaya terjadi di tahun 1966. Oleh karena itu, Xi Jinping terlihat berusaha semampu mungkin agar Partai Komunis Tiongkok benar-benar didominasi oleh dirinya. Ini termasuk menempatkan dirinya sebagai pemilik hak veto, sekaligus kini jadi presiden seumur hidup. Salah satu senjatanya adalah semangat nasionalisme. Ini membuat Tiongkok tidak pernah ragu-ragu ketika melemparkan retorika politik atau bahkan aksi politik yang agresif terkait isu-isu global seperti BRI, agresi di Laut Cina Selatan, dan juga dalam kasus Taiwan. Isu-isu tersebut dinilai mampu membakar semangat nasionalisme masyarakat Tiongkok. Lalu, faktor lain yang juga perlu disorot adalah keinginan Xi Jinping untuk membuat Tiongkok menjadi negara pendobrak dominasi global. Ini terkait posisi Tiongkok sebagai negara pemimpin. Terkait hal ini, Zana Malakosmith dari CSIS menyebutkan bahwa perubahan Tiongkok menjadi Wolf Warrior bisa saja terjadi karena Xi Jinping mengadopsi pandangan Tao Te Ching yang diperkenalkan oleh Lao Xi, sang pendiri aliran Taoisme. Lao Xi memang menyarankan pemimpin untuk tak terlibat konflik, tapi juga menekankan pentingnya penggunaan kekuatan atau force. Jika benar arah politik Xi Jinping sudah ada di tingkatan itu, maka pendekatan politiknya sudah sampai di level filsafat yang kerap disebut sebagai ilmu dari segala ilmu. Dengan demikian, mungkin Indonesia perlu makin waspada, sembari tetap mengedepankan pertimbangan hubungannya dengan Amerika Serikat misalnya. Kita perlu melihat arah politik Tiongkok ini dengan lebih hati-hati. Ini karena hampir di semua lembar sejarah peradaban manusia, ketika ada negara yang makin asertif, potensi konflik terbuka selalu muncul. Jika Tiongkok dianggap sebagai serigala politik internasional saat ini, mungkin kita perlu berkaca pada kisah Three Little Pigs alias 3 babi kecil yang membangun rumah demi melindungi diri sendiri dari serigala. Kita selayaknya perlu menjadi babi yang membangun rumah dari batu dan semen seperti rumah kuat pada umumnya. Biar kalau kita diserang, kita bisa melawan. Nah, lalu bagaimana nih menurut kalian? Seperti apa sebaiknya Indonesia bersikap terhadap perubahan arah politik Tiongkok ini? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dan pakai masker kalau kalian keluar rumah ya. Jika kalian punya saran atau masukan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, serta kunjungi pinterpolitik.com untuk mendapatkan berbagai artikel dan analisis keren seputar politik terkini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!